Halo, assalamualaikum sahabat woodworker seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi, menceritakan pengalaman saya menggunakan power tools yang saya miliki. Baik, di konten kali ini saya akan membahas table saw yang sudah sering nampang ya di konten-konten saya. Ini table saw saya, mereknya adalah Ryu, tipenya RTS 10. Baik, sebelum masuk ke plus minus serta kesimpulan, ada baiknya kita bahas table saw ini secara general dulu ya teman. Jadi untuk tampilan body kurang lebih seperti yang teman-teman lihat sekarang. Material bodinya sendiri untuk cover ini, cover mesin, terbuat dari logam. Terus di sini ada mekanisme naik turun serta pengaturan kemiringan. Di sini ada tombol on off. Ini ada kakinya yang terbuat dari besi juga. Untuk bagian belakang dia ada tempat pembuangan debu, bisa disambungkan ke vacuum cleaner. Lalu tidak ada apa-apa lagi ya, cuman itu aja kalau bagian belakangnya. Bagian sampingnya dia ada untuk ventilasi udara. Ventilasi udaranya. Itu samping sebelahnya juga sama. Ada tempat ventilasi udaranya. Lalu ini tempat menggantungkan ini ya teman-teman. Apa sih namanya ini? Pendorong kayu. Ini bisa digantungkan, bisa dimasukkan ke situ. Itu aja mungkin untuk bodinya. Lalu kita pindah untuk tabletopnya ya. Ini tabletop. Ini sepertinya terbuat dari aluminium. Ini fansnya juga aluminium. Sistem mekanisme fans, penguncian fansnya adalah seperti ini teman-teman. Diturunkan. Dia tidak memiliki table insert. Jadi untuk mengganti mata pisau langsung membuka tabletopnya ya. Ini ada skrup di sini, juga skrup di sini. Ini dibuka untuk penggantian mata pisau. Di sini ada penggaris. Terus ini ada extensionnya, samping kanan, samping kiri serta di belakang. Untuk spek di atas kertasnya sendiri bisa teman-teman lihat. Powernya dia 200 watt. Carbide saw blade 2,8 mm itu adalah ukuran as bore-nya ya. As tengahnya itu ukuran as tengah. Baru table size-nya 630 dikali 445 mm. Laser power ini suka kurang paham ya. Apa maksud dari laser power ini? Kalau ada teman-teman yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Beratnya sendiri dia 25,5 kg. Setelah tadi kita bahas secara general untuk table saw RTS 10 tadi, sekarang saya akan masuk pembahasan keunggulan dari table saw ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi seperti yang saya terangkan di awal, kalau teman-teman punya juga tapi memiliki pengalaman yang berbeda, ya jangan dijadikan pertentangan ya. Itu hanya preferensi masing-masing aja. Jadi tidak sama lah, setiap manusia itu pasti berbeda-beda ya. Yang pertama itu di tenaganya. Tenaganya saya no complain. Fungsi memotong berjalan sebagaimana mestinya. Kemarin saya memotong kayu jati, tidak ada masalah yang berarti. Jadi kalau memotong kayu jati saja tidak jadi masalah, apalagi memotong kayu yang lain. Itu untuk tenaga. Keunggulannya yang kedua, gap tempat keluar mata pisau ini gapnya ini sangat kecil ya. Ini sekitar 2 mili, hanya 2 mili. Jadi tidak khawatir ya kayu masuk ke dalam sela insertnya ini. Saat kita memotong kayu dengan ukuran yang tipis, jadi tidak takut kayunya masuk ke sela-sela pisau ini. Ini keunggulan keduanya. Keunggulannya yang ketiga, mekanisme naik turun dan kemiringan mata pisau. Mungkin bukan yang terbaik, tapi saya rasa sudah cukup berfungsi sebagaimana mestinya. Ini mekanismenya enak, tidak berat, gampang untuk diatur-atur. Ini saya contohkan ya. Untuk menaikkan dan menurunkan mata pisau, ini tuasnya. Ini tinggal diputar ke kanan untuk menaikkan mata pisau. Dan diputar ke kiri untuk menurunkan. Ini smooth ya, enak, nggak berat. Lalu untuk memiringkan mata pisau, knob ini dilonggarkan terlebih dahulu, seperti ini. Lalu ini diputar. Tinggal disesuaikan saja di kemiringan mana ya. Ini kemiringan maksimalnya di 45 derajat. Bisa 45, langsung kita kencangkan lagi knopnya ini. Sudah. Kalau untuk mengembalikannya sama, tinggal dilonggarkan lagi.
lalu putar tuas yang ini, ditahan, lalu diputar lagi, dikencangkan. Gampang ya teman-teman. Untuk keunggulan keempatnya, material cover mesinnya terbuat dari logam, sehingga terkesan kokoh ya. Ini logam. Ya kita tahu sendiri, table saw di kelasnya yang seharga dengan Ryu RTS 10 ini rata-rata material cover mesinnya ini terbuat dari plastik. Bahkan Stanley yang harganya 3 juta saja masih plastik ya, tapi ini sudah terbuat dari logam. Untuk keunggulan kelimanya, ini tabletopnya bisa di-adjust. Jadi bisa di-adjust ketinggiannya. Apabila teman-teman mendapati ketinggiannya tidak rata, ini tabletopnya itu bisa ditambahin baut atau ditinggikan atau dipendekkan lagi. Jadi kemarin pada saat saya dapatkan table saw ini, unitnya agak sedikit, mungkin gara-gara pengirimannya kali ya, agak sedikit cacat, jadi banyak penyok-penyok. Jadi saya kalibrasi lagi dengan cara mengadjust ketinggian dari tabletop ini dengan cara mengencangkan dan melonggarkan bautnya ini. Lalu keunggulannya yang keenam, penggantian mata pisaunya mudah ya, karena bisa langsung lepas tabletop. Jadi ruang tangan kita itu lebih besar ya, lebih leluasa untuk mengganti mata pisaunya. Sekarang saya contohkan ya. Bisa dilihat teman-teman, ini sangat lebar sekali, jadi tangan kita lebih leluasa. Selain ruang tabletop itu yang lebar memudahkan kita untuk mengganti mata pisau, saya rasa juga kemudahan lainnya yang dia berikan adalah untuk membersihkan ya, untuk membersihkan dalamnya jadinya lebih mudah, lebih leluasa. Vacuum cleaner itu bisa menjangkau sudut-sudut yang sempitnya. Untuk keunggulan yang ketujuh itu getarannya minim, jadi bisa lebih stabil dalam proses pemotongan. Sekarang saya akan akan menunjukkan bagaimana stabilnya getaran dari table saw Ryu RTS 10 ini. Alat peraganya saya akan menggunakan sekrup ini. Nanti sekrup ini saya taruh di atas tabletopnya, dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana getaran dari table saw tersebut. Sekrupnya sudah saya taruh, sekarang saya akan menyalakan mesinnya. Jadi seperti teman-teman lihat sendiri, sekrupnya itu bahkan tidak jatuh, hanya bergeser, itu pun sedikit sekali ya. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana stabilnya getaran dari table saw Ryu RTS 10 ini. Keunggulan yang ke-8 adalah konsumsi daya listriknya. Ini saya kurang paham ya teman-teman. Apakah dia benar 2000 watt atau tidak? Di spesifikasi dia menuliskan 2000 watt. Tapi pada saat saya nyalakan, bahkan untuk memotong kayu-kayu keras, listrik rumah saya itu 2200. Di dalam itu sudah nyala seperti akuarium, lalu kulkas, TV, kipas angin itu menyala di dalam. Bahkan ada lampu dapur tuh menyala. Dan di workshop saya sendiri tuh kipas angin yang kecil itu menyala terus. Tapi pada saat saya menyalakan dan menggunakan table saw ini, MCB rumah saya itu tidak lompat. Jadi saya kurang paham apakah dia benar 2000 watt atau tidak, atau mekanisme ada penjelasan yang lain. Kalau teman-teman anak listrik bisa tolong dong dijelaskan, saling berbagi ilmu ya, kenapa bisa seperti itu. Lalu untuk keunggulan yang terakhir adalah di garansinya. Untuk garansi sendiri, Ryu tidak usah diragukan lagi ya. Mereka itu tidak hanya gimmick aja tuh, garansinya benar-benar digaransi. Karena untuk service centernya sendiri, saya setelah membuktikannya, memang service centernya, fisiknya tuh memang ada. Saya main-main ke LTC Glodok tuh ada service centernya khusus untuk Ryu, produk-produk Ryu. Mungkin ya itu juga ya yang menyebabkan Ryu itu harganya sedikit lebih mahal daripada produk-produk sekelas dengan dia. Karena after sales-nya itu memang bagus ya. Itu tadi untuk keunggulannya. Jadi ada 9 keunggulan yang sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan kekurangannya ya.
Kekurangannya yang pertama itu pisau bawaannya. Jadi dia dapat pisau bawaan itu 24T, mereknya Ryu. Saya rasa kurang bagus, kurang tajam. Jadi saya ganti dengan pisau dari Boss yang 40T. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, menurut saya kekurangannya adalah blade guard-nya ini. Ini blade guard-nya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini menurut saya. Terkadang bahkan menyulitkan saya dalam proses pemotongan. Gak jarang dia nyangkut di media kayu yang saya potong. Jadi menyiasatinya agar dia tidak menyangkut, harus menaikkan mata pisau itu ke ukuran yang lebih tinggi lagi. Itu tidak optimal ya, tidak worth it lah menurut saya. Itu kekurangan yang kedua. Untuk kekurangannya yang ketiga, menurut saya table extensionnya ini tidak rata dengan tabletop. Ini tidak rata ya. Kalau dia lebih rata lagi, ini lebih baik. Tapi harus banyak kalibrasi untuk meratakannya. Jadi karena saya juga menggunakan ini hanya sebagai penyangga doang, bukan sebagai tempat untuk memotong, jadinya saya biarkan aja seperti ini. Saya malas juga untuk mengkalibrasinya, teman-teman. Untuk kekurangannya yang keempat, menurut saya suaranya. Ini suaranya lumayan berisik. Nah, ini teman-teman lihat sendiri berapa desibel suara yang dia hasilkan oleh table saw ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi suaranya di kisaran 84 sampai 85 desibel. Nah, yang menurut saya itu berisik karena seperti teman-teman ketahui sendiri bahwasanya saya tinggal di suatu perumahan, jadi tetangga di kanan dan kiri saya. Jadi kalau saya menggunakan ini, saya harus minta izin dulu kepada tetangga agar tidak ada terjadi pertengkaran ya. Untuk kekurangan kelimanya, mesin tidak tertopang atau terikat dengan baik ke bodi, sehingga terkesan tidak kokoh karena sangat gampang untuk digoyang. Kebalikan dari bodi yang terkesan solid ya, ini malah sistem penyangga mesinnya tertopang apa adanya. Ini seperti ini kurang lebih teman-teman. Saya goyang ya. Jadi sangat mudah goyang teman-teman. Nih. Jadi pada saat saya menyambungkan vakum cleaner ke sini, dan vakum cleanernya itu kan ada rodanya ya, itu ada roda seperti itu. Vakum cleanernya bergeser, maka otomatis selang vakum cleanernya akan ikut juga bergeser, dan ini bisa pada saat saya memotong bisa membuat potongan saya tidak presisi seperti ini teman-teman. Ini kalau bergoyang di atas juga goyang, kelihatan ya. Lalu kekurangannya yang keenam adalah blade tidak siku pada saat memotong dengan ketebalan lebih dari 4 cm. Nih ya teman-teman lihat sendiri. Ini ketebalan sekitar kurang lebih 2 cm. Ini 2 cm. Ini masih siku teman-teman. Masih siku ya. Ini untuk ketebalan potong 2 cm. Ini akan saya naikkan ke ketebalan 4 cm. Ini ketebalan 4 cm. Teman-teman lihat sendiri. Ada gap ya, sekitar 1 mili. Jadi dia tidak menempel secara keseluruhan sikunya. Ada gap sekitar 1 mili di sini. Untuk kekurangan yang ketujuh, fansnya ini kurang kokoh. Kurang kokoh, kenapa saya bilang kurang kokoh? Ini teman-teman lihat sendiri. Goyang ya. Apalagi kalau dibuat lebarnya di 20 cm. Ini lebih goyang lagi.
Itu tadi kelemahannya. Jadi fans kurang kokoh ini menyebabkan pada saat kita membelah kayu yang cukup panjang, ini ujungnya bisa miring ke sini nih, miring, melebar jadinya teman-teman. Jadi potongannya itu jadi tidak presisi kalau kita memotong kayu yang ukurannya mungkin sudah sepanjang 2 meter ya. Kekurangannya yang ke-8 adalah menurut saya lebar potongannya ini optimalnya hanya di 20 cm. Itu 20 cm itu kecil ya. Jadi untuk memotong lebar itu saya masih menggunakan circular saw. Jadi untuk menggunakan table saw ini kurang optimal. Karena hanya sebatas 20 cm. Kalau membuat kabinet paling tidak ukurannya 30 cm. Ini hanya 20 cm. Jadi saya masih sering menggunakan circular saw saya meskipun sudah punya table saw. Table saw ini lebih sering saya gunakan untuk memotong rib cut ya. Kekurangannya yang ke-9 ini gear ini ya, gear mekanisme naik turun mata pisau itu masih menggunakan plastik. Jadi saya rasa itu kurang kuat dan umurnya mungkin akan lebih singkat dibandingkan kalau dia menggunakan logam ya. Itu kekurangan terakhirnya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan Ryu RTS 10 ini, saya bisa menarik kesimpulan dari segi kegunaan sendiri. Menurut saya table saw ini sudah cukup untuk yang cuma hobi seperti saya. Dari build quality, spesifikasi, dan harga, ya sudah berbanding lurus. Apa yang Anda bayarkan, apa yang saya bayarkan, sesuai dengan apa yang saya dapatkan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Saya selalu pegang prinsip ya, tidak ada alat yang sempurna. Ya, pasti ada plus dan minus. Untuk memotong lurus, memanjang kemampuan table saw ini sih tidak usah diragukan. Bisa ya, gampang. Rib cut tuh gampang sekali. Kendala akan baru muncul ketika teman-teman ingin memotong horizontal atau memotong cross cut. Itu kan karena kapasitasnya yang cuma 20 cm tadi. Ya, kapasitas potong yang hanya optimal di 20, saya rasa untuk industri kurang cocok ya, menurut saya. Kalau teman yang ingin main di plywood atau kayu papan, saya rasa table saw ini sudah lebih dari cukup. Dan jika teman-teman bisa maklum dengan segala kekurangan yang saya paparkan tadi, saya rasa table saw ini sudah pantas untuk teman-teman pinang. Untuk harga saya mendapatkan unit ini dengan mahar 1.650.000 kalau tidak salah di marketplace Tokopedia. Saya lupa nama tokonya, nih teman-teman cari aja. Kayak saya rasa juga harganya sekarang sudah mulai 1.500.000-an sudah mulai turun. Harga ya sudah cukup wajar ya dibandingkan dengan mesin sekelas dengan dia ya cukup wajar. Ya kita lihat juga garansinya itu memang garansinya saya rasa tidak main-main. Kalau Ryu ini memang benar-benar ada customer service-nya. Lalu kok customer service ya? Service center bukan customer service. Saya sudah pernah lihat service centernya bentuk fisiknya itu benar-benar ada. Mungkin itu aja ya. Sekian dulu ya cerita dari pengalaman saya menggunakan table saw Ryu RTS 10 ini. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini silahkan like aja. Kalau nggak suka di dislike aja. Saya butuh masukan dan saran dari teman-teman. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.